Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hifal Kolbi, BKI 6C di Learning Journal ketiga. Pada pertemuan kemarin, kami membahas materi tentang pengantar, dasar-dasar, dan manfaat public speaking. Nah, di video ini saya ingin mengulas kembali materi tersebut. Teman-teman, kalau kita dengar kata public speaking, mungkin yang dibayangkan kita adalah orang berdiri di depan banyak orang, berbicara dengan percaya diri, memotivasi orang lain. Jadi sebenarnya public speaking itu bukan hanya sekedar untuk motivator saja atau pembicara hebat saja. Kita juga sebagai mahasiswa pun setiap hari sedang memperhatikannya, walaupun mungkin ada saja yang belum kita sadari. Nah, agar kita bisa bicara dengan baik di depan umum, ada beberapa dasar yang perlu kita perhatikan. Yang utama adalah analisis audiens. Ya, sebelum bicara kita harus siapa dulu yang akan mendengarkan kita nantinya. Apakah mereka mahasiswa, apakah anak-anak, ataupun orang tua. Karena cara kita menyampaikan materi tentu harus menyesuaikan dengan siapa audiensnya, latar belakang audiensnya, bahasa contohnya. Bahkan gaya bicara juga harus menyesuaikan dengan audiens. Selanjutnya yang kedua ada penggunaan bahasa yang efektif. Gunakan bahasa yang jelas, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami. Hindari istilah yang terlalu rumit. Kalau memang tidak diperlukan, intinya pesan kita sampaikan dengan mudah dipahami. Nah, selanjutnya juga yang ketiga, terstruktur presentasi yang efektif. Nah, public speaking yang baik itu punya alur yang jelas, seperti pembukaan, isi, penutup. Kalau terstrukturnya rapi, tersusun, audiens juga akan lebih mudah mengikuti dan memahami apa yang kita sampaikan nantinya. Selanjutnya ada pengelolaan waktu. Nah, waktu itu penting sekali. Jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu cepat. Terlalu cepat itu mungkin akan pesan belum tersampaikan dengan baik, dan terlalu lama juga audiens juga mungkin akan bosan nantinya. Selanjutnya kelima yaitu penggunaan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu sangat berpengaruh sekali. Ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, dan postur tubuh bisa memperkuat pesan kita nantinya. Kalau kita berbicara tapi wajah kita tidak terlihat meyakinkan, audiens juga akan ragu. Selanjutnya yang keenam, pemilihan dan pengaturan visual. Di era zaman sekarang ini, presentasi sudah menggunakan slide atau media visual. Gunakan tampilan yang sederhana, tidak terlalu penuh tulisan, dan mungkin juga mendukung apa yang kita jelaskan. Visual itu membantu untuk menyampaikan pesan kita, tetapi juga bukan menggantikan pembicara. Selanjutnya yang ketujuh, konsistensi dalam suara. Nada suara juga harus jelas, tidak terlalu pelan dan tidak terlalu monoton. Sesekali beri penekanan pada poin penting supaya audiens juga tetap fokus. Selanjutnya yang ke-8 itu penggunaan hikmah dan retorika. Public speaking bukan hanya menyampaikan data, tapi juga menyentuh hati dan pikiran. Gunakan contoh, mungkin cerita singkat atau kata-kata yang mengandung makna agar pesan lebih berkesan nantinya. Selanjutnya, kenapa sih kita perlu belajar public speaking? Nah, berikut ada beberapa manfaatnya. Yang utama itu ada meningkatkan kepercayaan diri kita. Dengan kita sering melatih kita berbicara public speaking, dengan kita sering tampil di depan banyak orang, itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita, karena kita sudah mampu mengolah rasa gugup dan rasa takut kita. Selanjutnya juga melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Ya, sebelum tampil di depan banyak orang, kita menyiapkan materi secara tersusun dan terstruktur. Ini akan mempengaruhi pola kritis kita dan logis. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan komunikasi. Ya, dengan seringnya kita tampil di depan banyak orang, kita akan meningkatkan keterampilan komunikasi kita dengan berbicara dengan jelas.
Selanjutnya juga memperluas peluang karir. Di era zaman sekarang ini, semua profesi harus memiliki skill public speaking. Ya, ketika kita mempunyai skill public speaking, mungkin kita akan sering dipilih menjadi seorang pemimpin rapat atau mewakili kegiatan. Selanjutnya meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Ya. Seorang pemimpin itu harus memiliki komunikasi yang jelas, mampu mengarahkan dan keterampilan tersebut dapat melatih ketika kita sering bicara di depan banyak orang. Selanjutnya membangun peran personal branding. Ya, cara kita berbicara dapat meningkatkan kualitas diri kita. Itu juga akan membangun personal branding kita. Selanjutnya melatih pengendalian emosi. Ya, dengan seringnya kita berbicara di depan banyak orang, gitu kita akan mampu mengelola emosi kita, rasa gugup kita nantinya. Selanjutnya penutup, teman-teman. Jadi dari materi ini kita bisa memahami bahwa public speaking itu adalah keterampilan penting yang sangat kita butuhkan nantinya, baik dalam dunia perkuliahan maupun dalam pengembangan diri kita sendiri. Baik, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.